Kamu tidak akan percaya dengan apa yang baru saja terungkap dari perang dengan Iran. Konflik ini bukan hanya soal perebutan rudal, minyak, dan wilayah. Pada hari Rabu, 29 April 2026, yang terlihat jelas adalah perubahan yang lebih besar. Perang melawan rezim Iran menunjukkan lahirnya bentuk kekuatan baru di mana iman, teknologi, dan luar angkasa bersatu di medan pertempuran. Kita sedang menyaksikan di depan mata kita Korps Garda Revolusi Islam Iran yang bersejarah menghadapi bentuk kekuatan baru. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada sesuai standar kredibilitas. Milson Alves. Operasi Epic Fury yang dipimpin oleh Amerika Serikat di bawah Trump menempatkan Teheran di bawah tekanan yang melampaui aspek militer. Rezim Iran tidak hanya menghadapi pesawat, kapal, dan sanksi. Mereka menghadapi sebuah mesin yang menggabungkan kecerdasan buatan, satelit, internet orbital, senjata laser, aliansi regional, dan arsitektur keamanan baru di Timur Tengah. Namun, di dalam seluruh struktur ini muncul beberapa pengungkapan. Pengungkapan pertama adalah besarnya peran agama dalam politik global. Iran adalah sebuah teokrasi Syiah, dilindungi oleh Garda Revolusioner dan didukung oleh Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Poros ini menggunakan agama, milisi, dan kekuasaan negara untuk mempertahankan pengaruh regional. Namun, di sisi lain, muncul sebuah respons yang didasarkan pada identitas, keamanan, dan peradaban. Dengan Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab yang semakin dekat, Perjanjian Abraham telah mengubah logika di Timur Tengah. Perjanjian tersebut mendekatkan Israel dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Ini bukan sekadar diplomasi, tapi merupakan perubahan strategis. Pengungkapan yang sebelumnya tampak mustahil membuka jalan bagi kerjasama di bidang pertahanan, intelijen, teknologi, dan perdagangan. Di tengah perang, kedekatan ini tampak seperti kekalahan bagi Teheran. Rezim Iran telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengisolasi Israel dan mengusir pengaruh Amerika dari kawasan tersebut. Namun, dengan bertaruh pada ancaman dan kelompok bersenjata, mereka justru mendorong para rival lama untuk berada di pihak yang sama. Israel diintegrasikan ke dalam Komando Pusat Amerika Serikat, memudahkan koordinasi militer secara real-time dengan militer Amerika dan sekutu Arab di Teluk. Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya membuka kedutaan besar, tetapi juga membuka saluran intelijen, jaringan pertahanan, kerjasama drone dan pertahanan udara. Pengungkapan kedua adalah di bidang teknologi. Perang dengan Iran menunjukkan bahwa kecerdasan buatan benar-benar telah memasuki ranah militer. Sistem seperti Maven dari Palantir memproses citra satelit, data pengawasan, informasi rahasia, dan sinyal lapangan untuk membantu dalam identifikasi target. Apa yang sebelumnya membutuhkan banyak analis dan laporan panjang, sekarang bisa diatur hanya dalam hitungan detik. Ini mengubah ritme peperangan. Iran selalu mengandalkan penyebaran, kerahasiaan, terowongan, pangkalan tersembunyi, dan sekutu yang tersebar. Namun, kecerdasan buatan mengurangi keunggulan itu. Ia menemukan pola, menghubungkan data, dan mengubah informasi menjadi tindakan. Lawan Iran tidak hanya mengamati, tetapi juga menghitung dan mengambil keputusan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Perang modern tidak menunggu. Siapa yang lambat bereaksi akan kehilangan posisi. Iran masih berbicara seolah-olah sedang berada dalam perang kuno yang didasarkan pada ancaman, propaganda, dan perlawanan simbolis. Amerika Serikat beroperasi di lapisan lain, data, satelit, kecerdasan buatan, dan koordinasi instan. Jarak antara struktur tertutup Teheran dan mesin teknologi Amerika menjadi terlihat jelas. Pengungkapan ketiga datang dari internet orbital. Starlink muncul sebagai bagian penting dari jenis perang baru ini. Sementara rezim Iran berusaha mengendalikan informasi, memutus internet, memblokir jaringan, dan mengawasi penduduk, koneksi melalui satelit membuka celah yang sulit ditutup. Teheran bisa mencoba melakukan gangguan, pelacakan, dan penindasan. Meski begitu, komunikasi sekarang tidak lagi hanya bergantung pada kabel, menara, dan izin internal. Hal ini menghantam jantung kendali Iran. Sebuah rezim tertutup harus mengendalikan apa yang dilihat dan dibagikan oleh masyarakatnya. Ketika informasi lolos melalui langit, kendali itu menjadi lemah.
Sensor negara tidak lagi menjadi tembok yang kokoh, melainkan berubah menjadi dinding penuh retakan, dengan gambar dan laporan beredar di luar penyaringan resmi. Starlink bersama dengan sistem militer seperti Starshield menunjukkan bahwa luar angkasa kini menjadi bagian langsung dari peperangan. Komunikasi, navigasi, pengawasan, dan koordinasi semuanya melalui orbit rendah. Medan pertempuran tidak lagi hanya di darat, laut, atau udara, tapi juga naik ke luar angkasa. Siapa yang menguasai lapisan ini akan melihat lebih baik, berkomunikasi lebih baik, dan berkoordinasi lebih baik. Inilah kekuatan astropolitik di dunia nyata. Revelasi keempat adalah penggunaan senjata energi terarah. Sistem laser seperti Helios yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika dan Iron Beam dari Israel muncul sebagai simbol perubahan mendalam dalam pertahanan. Selama ini, logikanya adalah menembakkan rudal mahal untuk menjatuhkan drone atau roket murah. Hal ini menguntungkan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran yang mengandalkan serangan secara bertubi-tubi. Sekarang perhitungannya mulai berubah. Dengan senjata laser, biaya pertembakan bisa turun drastis, sementara sebelumnya drone murah memaksa respons yang sangat mahal. Energi terarah menjanjikan untuk menembak jatuh ancaman dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Jika drone, roket, dan kawanan tidak lagi menjadi keuntungan ekonomi, tekanan dari Teheran dan sekutunya akan kehilangan sebagian dampaknya bagi Iran. Ini adalah peringatan yang jelas. Rezim tersebut telah berinvestasi selama bertahun-tahun dalam rudal, drone, dan sekutu yang mampu melancarkan serangan terus-menerus terhadap Israel dan kepentingan Amerika. Namun, jika pertahanan berkembang menjadi sensor, laser, dan kecerdasan buatan, formula lama akan kehilangan kekuatannya. Apa yang tampak seperti ancaman besar bisa berubah menjadi sasaran uji coba bagi teknologi yang lebih unggul. Pengungkapan kelima muncul di Strait-Fung. Selama beberapa dekade, Iran menggunakan jalur ini sebagai senjata psikologis. Setiap kali mendapat tekanan, Iran mengancam akan menutup atau mengganggu jalur yang dilalui oleh porsi penting perdagangan energi dunia. Namun sekarang, selat ini juga berperan penting dalam ekonomi digital karena kabel bawah laut yang membawa data dan lalu lintas internet antar wilayah strategis. Hal ini membuat ancaman Iran menjadi lebih berisiko bagi Iran sendiri. Setiap ketidakstabilan besar di Hormuz akan memengaruhi kapal, asuransi, energi, perbankan, perdagangan, dan komunikasi. Rezim tersebut mencoba menggunakan geografi sebagai alat pemerasan, tetapi pemerasan ini justru membenarkan kehadiran Amerika yang lebih besar. Semakin Teheran mengancam selat tersebut, semakin banyak alasan yang diberikan kepada Trump untuk memperketat pengepungan militer dan ekonomi. Garda Revolusi mencoba merespons dengan penahanan kapal, demonstrasi di laut, dan tekanan terhadap. Namun pesan dari Amerika Serikat berbeda. Iran tidak akan diberi kebebasan untuk mengubah Teluk menjadi alat pemerasan permanen. Di satu sisi, rezim menggunakan ketakutan dan ketidakstabilan. Di sisi lain, Trump menggunakan blokade, pengawasan, kekuatan angkatan laut, dan koordinasi internasional untuk menekan ruang gerak Teheran. Trump tidak memperlakukan Iran hanya sebagai masalah diplomatik, tetapi sebagai ancaman struktural. Ofensif ini digambarkan sebagai respons terhadap dekade-dekade agresi, dukungan terhadap kelompok bersenjata, ancaman terhadap Israel, tekanan terhadap jalur-jalur global, dan kemajuan di bidang-bidang sensitif. Washington ingin menunjukkan bahwa bahaya ini telah berkembang terlalu lama, dan sekarang responsnya tidak akan bersifat simbolis. Kekuatan utama strategi ini adalah tidak bergantung pada satu front saja. Jika Iran mencoba bertahan di laut, mereka menghadapi tekanan angkatan laut. Jika mereka mencoba menyembunyikan pangkalan, mereka menghadapi kecerdasan buatan dan satelit. Jika mereka mencoba mengendalikan informasi, mereka menghadapi internet orbital. Jika mereka mencoba menggunakan drone murah, mereka menghadapi pertahanan laser. Jika mereka mencoba mengisolasi Israel, mereka menghadapi perjanjian Abraham dan pendekatan dengan negara-negara Arab. Perang ini mengungkapkan pengepungan berlapis-lapis. Pada akhirnya, apa yang diungkapkan perang ini itu sederhana. Iran sekarang tidak hanya menghadapi Amerika Serikat saja. Di bidang militer, mereka menghadapi bentuk kekuatan baru yang diorganisir oleh Donald Trump. Teknologi, keyakinan, luar angkasa, intelijen, dan aliansi regional. Rezim tersebut mencoba menunjukkan kekuatan, tetapi justru memperlihatkan kelemahan.
Dan semakin perang berlangsung, semakin jelas bahwa abad ke-21 akan dimenangkan oleh mereka yang bisa melihat lebih dulu, mengambil keputusan lebih cepat, dan mengepung lawan dari segala sisi. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.